Kalau orang tuamu di rumah menyuruhmu mengerjakan sesuatu di rumah, jangan lawan. Kerjakan. Kalau tidak tahu, tanya. Kerjakan dengan baik. Itu melatih dirimu, melatih mentalmu, anak-anak kami. Ya, supaya kamu nanti bisa jadi manusia yang mandiri. Karena tidak selamanya kau jadi remaja. Setelah remaja kamu akan nanti menjadi poso bulung. Setelah poso bulung kamu akan merantau kemana saja. Orang yang sudah biasa bekerja, tekun, terampil, dia akan berhasil di mana dia merantau nanti. Ya? Kerjakan. Jadi kalau jangan malas. Kalau disuruh jangan melawan. Suruh mama, jangan lawan mama. Kalau disuruh bapak, jangan lawan bapak. Terima kasih. Katakan terima kasih, Mak. Terima kasih Pak, akan kukerjakan ini. Walaupun pelan-pelan akan kuselesaikan ini Bapak Guru, Ibu Guru. Akan kuselesaikan. Walaupun soalnya memang kurang kupahami. Tapi aku kan berjuang untuk mendapatkan jawabannya nanti. Ya, seperti itulah anak-anak yang mengembangkan bakat dan talentanya. Karena sudah saatnya dalam usia kalian yang remaja ini harus mengembangkan. Harus dimulai dari sedini mungkin. Jangan tunggu nanti, nantilah kalau udah tua aku. Tidak, kalau sudah tua nanti nggak ada artinya lagi. Ya, nanti kamu kalau sudah tua, apa yang itu tinggal menikmati hasil. Sekaranglah kembangkan potensimu. Berkaryalah, belajarlah. Jangan melamun. Jangan malas. Karena Tuhan paling tidak senang dengan anak-anak yang malas. Tuhan paling tidak suka dengan anak-anak yang jahat. Sedangkan tadi Tuhan katakan kepada hamba yang sombong tadi melawan. Hei kamu yang jahat dan pemalas, kata Tuhan. Nah, jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Ya, jangan dilawan orang tua. Anak-anak kami remaja, ada yang berani lawan orang tua? Enggak ada ya? Jangan ya. Ya, jangan dilawan orang tua. Orang tua itu harus kita hormati, kita sayangi. Kasihan mereka. Sudah bekerja pagi, siang, dan malam untuk mencari penghasilan. Supaya anak-anaknya seperti kalian yang baik-baik ini, yang cantik-cantik ini, yang cakep-cakep ini bisa sekolah setinggi-tingginya. Bisa makan-makan enak kita di rumah. Makanya itu diperjuangkan orang tua. Supaya dia bekerja keras, walaupun lagi pandemi corona, tapi dia bekerja. Supaya anak-anaknya bisa makan enak di rumah. Supaya anaknya bisa sekolah, punya cita-cita, berhasil, mengembangkan talentanya. Harapan orang tua nanti kalau mereka sudah tua nanti, anak-anaknya yang berhasil inilah nanti yang akan merawat mereka. Kalau sudah tua nanti mereka pakai tongkat. Ya kan, Rafael, Jeremia, Dulu Saribu. Kalau kamu nanti sudah berhasil, kamu bisa bantu orang tuamu. Tapi kalau kamu tidak berhasil, Rafael, gimana kamu mau bantu orang tua? Iya kan, contohnya. Ya. Nah, makanya sekarang waktu kamu sekarang pelajar, masih siswa-siswi, ayo belajarlah sungguh-sungguh ya. Apalagi menjelang ujian ini. Mau mendekati ujian ini. Inang selalu katakan, jangan jenuh-jenuh dan malas belajar, ya. Janganlah jenuh. Belajarlah supaya kamu bisa menjawab soal-soal pertanyaan dari guru-gurumu di sekolah. Ya, begitu juga ada di sini anak sidikan yang belajar sidikan? Ada? Ada Inang. Ada Inang. Belajar dengan tekun karena nanti pada harinya sudah ditetapkan tanggal ujian tulisan kalian di gereja dan ada ujian lisan lagi. Bagi yang betul-betul punya nilai yang bagus, kehadiran yang bagus, kamu yang akan lulus nanti. Bayangin, malu loh kalau ada anak sidi tidak lulus ujian tulisan. Padahal yang ditanya adalah pelajaran yang sudah belajar sidi, yang disidikan. Tidak lulus ujian lisan. Nggak tahu menjawab. Ditanya, gitu kan. Malu sama orang tua. Ya kan? Nah, tidak bisa lulus. Kenapa? Kehadirannya sangat minim sekali, tidak memenuhi syarat. Waduh, malu kita. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti anak-anak sidi kami semuanya
Ya, selepas dari PA kita ini, ayo ulang pelajaranmu semuanya, baca, hafal. Ya, nanti ketika ujian tulisan di gereja, wah, nggak boleh menyontek. Nggak boleh menyontek, nggak boleh pegang HP. Semua yang bisa menjawab pertanyaan adalah orang-orang anak-anak yang menghafal luar kepala. Bisa gitu. Ya, dipersiapkan dirimu untuk menghadapi ujian CD. Ya, begitu juga persiapkan dirimu ketika akan menghadapi ujian-ujian di sekolah. Ya, seperti itulah. Akhir tahun pasti banyak ujian. Dari sekolah, dari gereja, dan sebagainya. Tapi kalau kamu sudah belajar dengan tekun, berjanji kamu ke hadapan Tuhan dan dirimu sendiri, pasti kamu berhasil. Pasti kamu berhasil. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kembangkanlah talentamu, jangan malas. Ya. Orang bodoh di dunia ini nggak ada, anak-anak kami. Nggak ada orang bodoh, tapi orang malas banyak. Makanya Tuhan paling tidak suka melihat orang malas. Ya. Malas itu artinya melawan, tidak mau berusaha, itulah. Ya. Jangan mau malas, tapi giatlah bekerja. Ya, supaya kamu berhasil. Kalau kamu berhasil nanti siapa yang nikmati? Kamu sendiri yang menikmati dulu. Ya. Baru nanti keluargamu, itu pun kalau kau bagi. Ya kan? Kalau kamu ingat dengan apa? Kebaikan jasa dari orang tuamu. Ya, kalau kamu tidak bisa berbagi, jawaban sedikit untukmu sendiri gitu kan? Untuk dirimu sendiri. Nah, itu. Jadi melalui PA kita malam ini, harapan dan doa Inang kalian semua menjadi anak-anak ya yang patuh, hormat kepada orang tua, rajin belajar, apapun yang diberikan Tuhan kepadamu, talentamu tadi, ayolah, asah. Jangan malu, jangan ragu, dan jangan takut. Kamu pasti bisa. Tulis di dalam hatimu, aku pasti bisa, karena Tuhan besertaku. Tulis di dalam relung hatimu, aku pasti bisa karena Tuhan besertaku. Seperti itu. Jadi kalau belajar juga begitu, sesulit apapun mata pelajaran, aku pasti bisa karena Tuhan besertaku. Ketika engkau menghadapi ujian, walaupun kadang-kadang rumit, kamu gak takut, aku pasti bisa karena Tuhan besertaku. Seperti itu semangatnya. Ya, gitu. Ya, menghadapi persoalan kesulitan pun di rumah tadi mana, aku pasti bisa menghadapi karena Tuhan besertaku. Itu semangat, spirit yang luar biasa. Itu harapan Inang semuanya. Ya, kepada kalian, anak-anak kami yang masih muda-muda, ya, masih energik, masih full power, punya kekuatan. Ya, jangan malas. Jangan malas, rajinlah jadi anak yang rajin. Apa kata bahasa orang cerdas? Rajin pangkal ayo. Kaya. Iya. Orang rajin bisa kaya, orang malas bisa kaya. Enggak. Rajin pangkal kaya, malas pangkal bodoh. Iya. Rajin pangkal kaya, malas pangkal bodoh. Nah, itu kata-kata petuah orang-orang yang sudah mengalami itu. Hanya orang rajin yang bisa jadi kaya. Tapi kalau orang malas, ya itulah dapatnya, kebodohan jadi sendiri. Jadi harus rajin. Anak-anak kami harus rajin ya. Ayo. Oke. Sebelum Inang tutup, ada pertanyaan? Sebelum Inang tutup, ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanya? Ada? Sekarang sesi tanya jawab. Di sini siapa yang mau bertanya? Yang bisa bertanya nanti
udah disiapin hadiah berupa voucher 25.000. Wow. Mantap, mantap. Ya. Aku Inang boleh tanya? Oh, silakan. Erta ya? Iya Inang. Gimana sih Inang cara kita percaya diri sama talenta kita? Mungkin bukan apa ya, bukan nggak percaya diri, tapi kayak, aduh maaf Inang, ada. Ya. Oke, aku ulang lagi. Jadi gimana sih Inang cara kita percaya diri sama talenta yang kita punya? Mungkin maksudnya tuh kayak dia tuh bukan nggak percaya diri ya, jadi kayak belum tahu Inang kita tuh talentanya tuh di situ atau enggak. Jadi kayak kurang kurang kembangin lagi gitu ya Inang. Pas Inang. Ya. Langsung Inang jawab ya, atau di bagaimana MC, atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya, atau saya ditanya langsung saya jawab. Bagaimana MC kami? Langsung? Atau ke pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, Inang. Oke. Masih ada yang mau bertanya nggak? Saya mau bertanya, Inang. Ya. Kita bisa nemuin jati diri kita di dalam talenta tersebut nggak? Iya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke. Nggak ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, oke, 2 pertanyaan itu aja, Inang. Oke, saya coba menjawab ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya ya, sangat cerdas sekali. Dan pertanyaan ini saya yakin ini adalah mewakili suara hati kalian semuanya ya. Begitu. Memang untuk bertanya aja memang kadang-kadang terbeban kita ya. Dia misalnya bertanya, aduh nanti salah pertanyaanku, aduh gimana ya pertanyaanku nanti ya, masuk akal nggak nanti ya, aduh gimana ya, seperti bertanya aja kadang-kadang kita mikir ya, apalagi mau kita tahu, aku bertalenta di mana ini kan gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, karena kalian masih muda-muda, wajar. Inang pun dulu begitu, disuruh nyanyi ke depan kelas, udah gemetaran ini lutut kan, gitu. Padahal sebenarnya bisanya bernyanyi. Tapi menuju ke depan kelas itu yang kadang-kadang kita dulu Inang alami itu. Tapi ketika sudah pertama maju, baru, oh iya ya, ternyata nggak apa-apa kok maju ke depan kelas. Nggak ada yang apa kita mendorong kita dan sebagainya kan gitu. Nah, ketika sudah sekali bisa, akhirnya besok-besok udah tunjuk tangan. Saya Bu, saya bilang kan gitu. Nah, itu lumrah aja bagi kita ini sebagai pemula, ya. Ada rasa khawatir, ragu-ragu, takut, nanti apa kata orang, ya kan gitu. Nah, oke, Inang akan coba. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana kita tahu ya, atau bagaimana caranya kita percaya diri dalam talenta kita? Contohnya gini, saya langsung ke contoh ya. Siapa yang saya contohkan nih? Saya contohkan kepada diri Inang sendiri lah ya. Nanti kalau saya ambil contoh orang, nanti takutnya orang tidak suka juga dia menjadi bahan example ya, atau contoh gitu. Seperti Inang ceritakan tadi, pengalaman Inang waktu bernyanyi kelas 2 SD. Suka sekali Inang melihat kalau misalnya dulu ada orang bernyanyi, maju ke depan, lalu ditepuk tangan. Ya, senang sekali saya melihat menonton orang seperti itu. Akhirnya di rumah Erta, saya suka bernyanyi. Ada kaca yang kecil. Ya, dulu di rumah kecil, kaca kan kecil-kecil, nggak kayak sekarang besar-besar ya.
kecil. Lalu saya praktekkan, saya nyanyi di dalam kamar. Nggak ada orang, saya tutup pintu kamar, saya nyanyi. Nyanyi, satu-satu, aku sayang ibu, dua-dua, juga sayang ayah, gitu kan. Tapi saya tutup kamar. Lalu saya tes, saya nyanyi di kamar mandi juga. Satu-satu, aku sayang ibu, kayak gitu kan. Nah, karena harapan saya begini, besok ujian bernyanyi, saya harus bisa bernyanyi. Tapi saya takut dan ragu. Takutnya nanti, aduh, gimana ya nilaiku nanti, gimana suaraku, gimana penampilanku, bagaimana, kan gitu. Saya nggak percaya diri. Nah, akhirnya pas giliran di sekolah, nama saya disebut, saya dipanggil oleh wali kelas saya untuk menyanyikan lagu pilihan satu-satu, aku sayang ibu, dua-dua, aku sayang bapak, tiga-tiga sayang semuanya, dan sebagainya. Nah, itu lagu pilihan. Kalau lagu khusus kan sudah ada, Garuda Pancasila, kan gitu. Kalau ujian dulu, 2 lagu, 1 lagu wajib, 1 lagu pilihan. Ya, jadi saya pilih lagu satu-satu. Nah, pertama dipanggil nama saya, nama teman saya 1, 2, 3, apalagi giliran abjad E. Pasti saya majukan, panggillah, nyanyi saya ke depan. Harus, katanya. Tetapi saya rasakan baju saya basah semua di punggung. Leher basah semuanya. Padahal belum nyanyi nih, belum apa-apa. Di atas saya masih ada 3 nama E. Kan gitu. Udah ini gerah semua. Gitu. Sini juga keringat semua, bintik-bintik cairan semua, kayak embun semua di kening ini. Tapi giliran selesai orang pertama, kedua, akhirnya Ernawati Hasugian maju ke depan, karena ini kan ujian kan, pengambilan nilai raport kesenian. Maju saya. Ini jari ini udah basah semua ini. Saya giniin nggak bisa, saya giniin nggak bisa, saya giniin bisa. Akhirnya saya kasih kayak yang berliturgi, saya nyanyi. Saya berliturgi kayak gini, nyanyi, menyanyikan Garuda Pancasila. Harusnya siap gerak kan. Ya itulah. Jadi supaya pegang ini supaya tetap saya tenang gitu, menenangkan diri. Nyanyi saya, Garuda Pancasila, gitu kan. Akhirnya lagu Garuda Pancasila itu saya buat jadi serius. Aku lah pendukungmu. Padahal tadi teman-teman saya nyanyi Garuda Pancasila, asal siap, asal selesai, yang penting ada nilai, selesai ujian, dan pulang ke tempat duduk masing-masing. Kalau saya enggak, akhirnya guru saya ketawa, senyum-senyum, dia lihat senyum saya, ya kan. Nah, lagu kedua saya nyanyikan juga satu, pakai gerakan saya buat. Jadi bagaimana saya nyanyi di kamar mandi, waktu saya kacakan diri saya perlakukan diri saya seperti itu. Satu-satu, aku sayang ibu. Bayangkan, 2 minggu saya latih diri saya hanya untuk percaya diri. Akhirnya ketika tampil, saya lakukan itu yang saya latih itu sendiri. Dan saya tidak meniru gaya-gaya orang lain, karena saya mau jadi diri saya sendiri yang sesuai dengan saya latih. Karena apa yang saya buat, yang saya latih, itu yang saya yakini saya bisa. Akhirnya ketika saya nyanyi selesai, saya udah gemetaran ini, ya kan, wajah sudah agak pucat-pucat begitu. Guru saya senyum-senyum, bahkan dia tertawa. Didekatinya saya, lalu dia pegang punggung saya sudah basah. Lalu dia katakan, ayo semua kita tepuk tangan, katanya. Rupanya ketika orang tepuk tangan saya nangis. Nangis kan, nangis saya, gitu, seperti kehilangan permen karet kan gitu. Kalau dulu kan permen karet kesukaan anak-anak dulu. Kenapa nangis, katanya? Kenapa nangis? Saya terharu. Saya pikir saya tidak terima tepuk tangan. Tidak, kamu bagus, kamu bisa bernyanyi, kamu bagus, kamu berani. Jangan takut ya, katanya. Karena memang guru itu tahu saya lagi nervous gitu. Akhirnya saya dapat tepuk tangan 1 kelas. Nah, setelah itu kalau ada suruh guru nyanyi dari kelas 2 sampai SMA, saya ikut tanpa disuruh. Nah, akhirnya apa? Dengan akhirnya ketika saya mendapatkan suatu dukungan, perhatian, oleh karena usaha saya tadi, ya, saya mau menjadi diri saya nggak mau meniru gaya orang, saya akan tampilkan sesuai dengan yang saya tahu, ya, karena saya rasa itu adalah
orang penting tahu apa yang sudah saya kerjakan, dan saya mau berani meyakinkan orang bahwa saya bisa tampil dan bernyanyi dengan baik, walaupun dengan gaya yang tidak berbeda dari mereka. Tapi ketika guru itu mengatakan kamu bisa dan kamu dapat tepuk tangan, dan akhirnya saya menyadari dan saya percaya diri, saya punya talenta untuk bernyanyi. Nah, seperti itulah Erta dan semua teman-teman, bahwa bagaimana cara kita percaya diri dengan talenta yang kita miliki, harus kita tunjukkan. Harus kita tunjukkan dengan kita berlatih dulu, dan kita lihat nanti apa respon atau reaksi dari orang-orang yang melihat apa yang kita sudah buat. Ya. Jadi lakukan dulu. Nanti kadang-kadang kritik itu bagus loh. Jadi jangan benci dengan kritikan atau penilaian atau respon orang. Ucapkan terima kasih, karena dengan itu kamu bisa melihat apa tanggapan orang dengan yang sudah kau lakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya memang kita tidak tahu di mana talenta kita. Seperti itu. Jadi Inang juga pernah kan ikut lomba. Lomba apa? Lomba melukis. Dengan PD-nya juga saya lakukan. Rupanya saya pun dapat punten 6,5. Lalu dikatakan, kamu nggak punya bakat di sini. Nah, akhirnya saya tahu bakat saya hanya bisa untuk bernyanyi. Melukis tidak bisa. Nah, itu. Akhirnya dengan bernyanyi itu saya ikut paduan suara. Nah, itu yang saya asah. Ikut saya paduan suara, ikut saya latihan, dan semuanya. Karena guruku sudah mengatakan bahwa aku bisa bernyanyi, walaupun tidak harus festival, gitu kan. Akhirnya dengan potensi yang diberikan Tuhan itu, saya pakai untuk sampai sekarang melayani, ya, melayani Tuhan dengan puji-pujian seperti itu. Ya Erta ya. Jadi yakinkan dirimu, tapi tunjukkan dulu apa yang sudah kau buat. Nanti kau akan terima dukungan ataupun nilai yang bagaimana. Nanti kamu lihat manakah menurut mama, bapak, opung. Nanti mereka akan kasih tahu itu sendiri. Oh, moloho Erta, ondo, oh jago di sondo katanya kan. Kau jagonya di sini. Itu ketika ada ucapan itu, oh ya, aku akan asah di sini. Aku di sini, bidangku di sini. Seperti itulah. Itu contoh ya. Tapi tidak semuanya seni. Mungkin kalian ada yang suka dance, jagonya di situ, atau keterampilan khusus, atau menulis, atau menggambar, atau matematika, atau yang lainnya gitu. Jadi tunjukkan dulu, nanti akan percaya dirimu akan terbangun sendiri. Ya, jadi jangan takut gagal, jangan malu menampilkan sesuatu, karena itulah dirimu. Oke? Nah, pertanyaan yang kedua. Apakah kita bisa menemukan jati diri dalam talenta? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Ya, kita akan menemukan jati diri kita, siapa kita. Seperti yang Inang ceritakan tadi. Akhirnya kita mengenal siapa kita sendiri melalui karya-karya kita. Karena segala yang kita buat itu kan adalah wajah kita ya. Wajah kita. Ya, jati diri kita itu akan tercurahkan melalui bakat kita tadi, kan gitu. Ya, kamu akan menemukan siapa kamu gitu. Apakah misalnya, coba kita lihat loh, kalau kita lihat suatu lukisan, ada lukisan yang kayak borak-barik, entah lukisan apa namanya itu ya, dicampainya semua cat air, cat apa itu, gitu. Orang lihat, ini orang lagi ngapain ini kan gitu kan. Sampai rambutnya jadi kuas kanvas, sampai badannya semua tercetak di situ. Kata orang, ini gila ini katanya. Ini gila gimana nih? Ini orang kesurupan atau lagi melukis? Akhirnya udah selesai semuanya di kanvas itu. Tahu nggak berapa nilainya? Miliaran dilelang orang. Miliaran dilelang lagi. Ya kan? Perpaduan warna semuanya, sampai rambutnya, mukanya, tangannya, badannya, kakinya, semuanya menjadi kuas di kanvas itu.
Dan orang menghargai itu sampai miliaran. Nah, kenapa? Orang-orang yang membeli itu tahu bagaimana ungkapan curahan isi hati si pelukis tadi. Itu. Akhirnya menjadi berharga, bernilai. Jadi talenta, bakat yang aneh-aneh juga bisa berhasil dan mahal. Jadi bisakah kita menemukan jati diri kita dalam talenta? Sangat bisa. Sangat bisa. Makanya bangkit semangat, nyatakan apa kemampuanmu. Jangan kurung. Jangan penjarakan hatimu. Lakukan dulu. Jangan dulu pikirkan gagal. Jangan dulu pikirkan tidak diterima, tidak berhasil. Buat dulu, lakukan dulu, kasih dulu karyamu. Nanti kan Tuhan lihat itu. Dan orang-orang lihat nanti. Dan orang-orang sekitar yang dekat denganmu akan mengatakan, kamu hebat ya, kamu bisa di sini. Gitu. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Percayalah engkau pada dirimu sendiri. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Ya, temukanlah jati dirimu melalui talentamu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya kembalikan kepada MC. Bagaimana? Cukup? Halo? Bagaimana? Oke, Inang. Sesi tanya jawab sudah selesai ya. Iya, ada tadi pertanyaan saya tadi baca tadi ada tulisan loh. Oh, dikirim lewat chat. Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi berarti. Iya. Tadi saya sempat baca tadi sekilas. Apa itu? Inang bisa baca nggak chatnya? Iya. Coba. Di mana nih ya? Bisa lihat di situ? Atau saya yang bacakan, Inang? Iya, silakan. Saya bisa, Inang. Hah? Halo, Minang. Saya mau bertanya penerapan yang benar dari makna perumpamaan tentang makna penerapan yang benar dari makna perumpamaan tentang talenta sebagaimana. Ulangi sekali lagi. Shalom Inang, saya mau bertanya, penerapan yang benar dari makna perumpamaan tentang talenta sebagaimana? Oh, Shalom Inang, saya mau bertanya. Penerapan yang benar dari makna perumpamaan tentang talentas sebagaimana? Oh, maksudnya ini mau mengerti apa sih arti perumpamaan itu ya? Iya. Ya, Inang. Iya. Jadi saya sudah katakan tadi, ya, ini siapa tadi yang bertanya ini? Namanya si Indah ya. Ya, from Indah. Iya. Jadi arti dari perumpamaan yang dituliskan oleh Matius kepada di dalam firman Tuhan ini, tetapi itu adalah ungkapan Tuhan Yesus sebagai guru mereka yang menyampaikan tentang siapakah yang layak untuk menerima kerajaan sorga, ya. Ya, jadi perumpamaan itu digambarkan tentang talenta yang diberikan itu. Ya. Jadi penerapannya adalah orang atau hamba atau siapa saja, ya, baik itu orang muda, orang tua, siapapun dia memiliki profesi yang berbeda-beda, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab dalam hidupnya, ya, haruslah dia tanggung jawabi dan dia kembangkan, karena suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu bagi setiap pribadi. Ya, Tuhan berikan misalnya gini, Tuhan berikan kepada kita hidup, tanggung jawabi kehidupan yang diberikan Tuhan. Tuhan memberikan kita panjang umur, kita juga harus bertanggung jawab dengan umur yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus pakai itu dengan rasa syukur,
kita kembangkan itu yang apa yang diberikan Tuhan menjadi berkat. Karena suatu saat nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu kepada setiap pribadi. Ya, makanya talenta itu kan potensi seperti yang Ina katakan tadi kan, kemampuan, karunia atau potensi seseorang, yaitu diberikan Tuhan, ya harus nanti kembali kepada Tuhan, tetapi Tuhan akan tanya apa yang sudah kau lakukan, kau kembangkan di dalam segala sesuatu yang kuberikan itu. Tuhan berikan kepada kita misalnya nafas kehidupan, ya kita tanggung jawab. Kita rawat diri kita, tubuh kita, jangan kita buat kita sakit gitu kan. Iya. Jadi kita harus tanggung jawab. Itulah makna perumpamaan tentang talenta. Ya, diberikan Tuhan, dari Tuhan, kembali nanti untuk kepada Tuhan, tapi harus Tuhan kasih itu untuk kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Ya, jadi jangan dimaknai bahwa pemberian-pemberian seperti harta tadi itu kepada seperti rentenir, tidak ya, bukan. Tapi mengembangkan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita fungsikan itu sesuai dengan yang benar dan yang baik. Yes. Oke, Indah. Terima kasih, Inang. Iya, jadi kembali seperti Inang katakan tadi, ayo jangan malu-malu anak-anak kami remaja, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Ayo, nyatakan apa yang kau inginkan, asah itu, bakatmu semuanya, tunjukkanlah kepada keluargamu, kepada guru-gurumu, kepada teman-temanmu, dan dengarlah apa respon mereka. Setelah kau dengarkan, terima itu sebagai masukan kontribusi bagimu, asalah dengan baik. Dan disitulah kau berada. Oke? Kalau tidak ada lagi, MC, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa, supaya firman ini bisa menjadi roh kekuatan bagi kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami telaah pada hari ini. Engkau memberikan perumpamaan tentang talenta. Dan perumpamaan itu Engkau sederhanakan supaya semua orang yang membaca firman Tuhan ini mengerti akan rahasia kerajaan Tuhan. Siapakah yang layak menerima berkat-berkat Tuhan? Siapakah yang layak untuk masuk di dalam kerajaan sorga? Engkau perumpamaan dengan orang yang bekerja keras, mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam hidupnya, berkarya dan berkembang untuk sesama kami manusia. Dan akhirnya nanti suatu saat engkau akan meminta pertanggungjawaban dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, berikanlah berkat-Mu kepada anak-anak kami ini, supaya mereka mampu cerdas, mengenal dan menyadari potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan, dalam tubuh mereka, dalam rohani mereka, dalam kejiwaan mereka, supaya mereka mengenal talenta mereka, potensi mereka, dan mereka asah lagi, kembangkan lagi, belajar lagi dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan akhirnya ketika mereka menyadari itu semua, mereka akan percaya diri, tampil, menemukan jati diri mereka, dan itu adalah menjadi sumber kehidupan bagi mereka, menjadi berkat bagi semua orang. Dan akhirnya nanti mereka akan pertanggungjawabkan pemberian-Mu itu Tuhan di hadapan-Mu, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sangat baik. Berkati Tuhan anak-anak kami ini, jaga mereka, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang negatif. Tekunlah mereka belajar untuk menyongsong ujian di sekolah. Begitu juga anak-anak sidi kami yang akan mengikuti ujian tulisan dan lisan, supaya mereka memperoleh hasil yang baik, tambah percaya diri mereka, berhasil mereka, dan akhirnya orang tua mereka yang sudah membesarkan mereka juga bangga dan bahagia. Berkatilah Tuhan orang tua mereka, jaga keluarga mereka, berikan rezeki-Mu Tuhan, kasihani mereka,
dalam susah masa-masa pandemi corona ini. Tapi biarlah karunia dan berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga. Supaya anak-anak kami ini terus sekolah. Mereka sehat, kuat, dan dapat meraih cita-cita mereka Tuhan kemudian hari. Dan mereka menjadi generasi yang kuat, cerdas, tampil beda. Generasi gereja yang kuat, militan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Jaga kami. Lindungi kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan dilanjutkan oleh MC. Oke, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Andrea Borusitorus. Shalom, saya Andrea Borusitorus. Mari Inang, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu, karena sampai saat ini Engkau masih membimbing, memberkati, memberikan kesehatan dan nafas hidup bagi kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama di PA Remaja HKBP Kramat Jati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah tentang talenta yang telah disampaikan oleh Inang Pendeta Ernawati Boru Hasigian. Biarlah firman itu dapat tumbuh dan berkembang dalam hati kami, dan ajarlah kami agar kami dapat menjadi hamba-hamba yang mau dan mampu mengembangkan talenta yang telah Engkau beri. Agar talenta-talenta yang telah Engkau berikan bagi kami itu tidak sia-sia, tapi dapat berkembang menjadi berkat bagi pujian dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami anak-anak-Mu ingin mendoakan keadaan negara dan dunia kami yang telah hampir 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Banyak penderitaan, kesusahan, serta kesedihan yang dibawa oleh pandemi ini. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau mau memulihkan negara dan dunia ini dari pandemi COVID-19, agar seluruh hidup kami dapat kembali normal seperti sedia kala. Berkatilah juga para pemimpin negara kami ini ya Bapa, agar mereka memiliki hikmat untuk dapat membawa negara ini menjadi lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Juga semua para medis yang saat ini menjadi garda terdepan melawan COVID-19. Berikanlah kepada mereka kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dengan selamat dapat kembali berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak, saat ini kami juga teringat akan anak-anak terlantar dan janda-janda dan semua saudara-saudara kami yang berkesusahan. Bapak, Kau saja yang menjadi sandaran bagi mereka. Berikanlah mereka makanan dan minuman serta pakaian yang cukup. Berkati usaha-usaha yang mereka lakukan. Berikan mereka kesehatan dan lindungilah mereka selalu dalam hidup sehari-hari mereka. Bapak, kami sebagai anak-anak saat ini juga ingin mendoakan orang tua kami. Berikanlah kepada orang tua kami kesehatan, panjang umur, rezeki yang baik, serta hikmat agar mereka dapat membimbing, mendidik, serta membesarkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Apapun persoalan-persoalan hidup yang orang tua kami masing-masing hadapi, biarlah Kau saja yang membantu dan memberikan jalan keluar. Kami juga ya Bapak, sebagai anak dan murid di sekolah. Berkatilah kami agar dapat menjadi anak-anak yang dapat disenangi semua orang. Dengar-dengaran dengan orang tua dan takut akan Engkau. Berkati pendidikan kami di sekolah, agar kami dapat berprestasi dan menjadi anak-anak yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami juga sadar atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampun kepadamu ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih untuk saat yang indah hari ini ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Andrea untuk doanya. Setelah ini kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus. Oke, pengumuman remaja untuk tanggal 18 September 2021.
Yang pertama yaitu program renungan harian. Program renungan harian dilaksanakan setiap hari, disosialisasikan di grup remaja berupa link YouTube. Yang kedua, gerakan membaca Alkitab. Gerakan membaca Alkitab yang dilaksanakan setiap hari dengan bacaan 2 perikop yang dikumpulkan pada setiap hari Minggu di Google Form. Oke, lanjut. Di Google Form yang dibagikan oleh pengurus. Yang ketiga, pendalaman Alkitab. Program PA dilaksanakan setiap minggu pada hari Minggu Sabtu melalui Zoom atau Google Meet. PA selanjutnya dilaksanakan menjadi tanggal 25 September 2021 dengan tema menjadi saksi Kristus. Pengumpulan video pujian untuk PA selanjutnya dari nomor 565 bait 1 dan KJ nomor 424 bait 1. Yang keempat, IG Remaja. Untuk semua remaja, untuk follow IG Remaja karena di sana banyak info-info sekitar kegiatan remaja. Selanjutnya, oke, sekian pengumuman remaja. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pujian terakhir dari buku ND nomor 207 ayat 1. Dan persembahan virtualnya di-share di scan QR ya. Nah, teman-teman, kita sudah hampir selesai pendalaman Alkitab dan kita akan berdoa penutup yang dipimpin oleh Pendeta Erna Guru Hasugian. Ya, terima kasih. Mari kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.
Demikian anak-anak kami semuanya, ibadah PA kita sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada yang bertugas melayani kita pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan menjaga kita semuanya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih teman-teman yang udah ikut pendalaman kita hari ini. Yang mau keluar silakan keluar. Oke, Teh. Please, Teh. Udah selesai, Kak.